Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Saya Diah Hikasari, CGP Angkatan 9 Kabupaten Banyuwangi, BBGP Jawa Timur, akan memaparkan koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah melakukan kegiatan eksplorasi konsep serta diskusi dalam ruang kolaborasi bersama teman sekelas, fasilitator, dan pengajar praktik, saya telah belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa pengajaran adalah bagian dari pendidikan. Pengajaran adalah proses pendidikan dalam memberi ilmu untuk kecakapan hidup anak secara lahir dan batin. Pendidikan pada hakikatnya adalah menuntun atau memberi tuntunan terhadap segala kekuatan kodrat agar anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya, baik sebagai anggota masyarakat maupun dirinya sendiri. Setelah melakukan pendalaman materi tentang modul 1.1, maka saya dapat menjawab pertanyaan apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 dengan jawaban sebagai berikut. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya sebatas transfer ilmu atau materi saja. Saya kurang memperhatikan apakah murid saya betul-betul memahami materi atau hanya sekedar menghafal. Dan patokan nilai hanya berdasarkan KKM, bukan kepahaman murid. Kemudian murid hanya sebagai objek sehingga terjadilah teacher center atau gurulah yang menjadi pusat pembelajaran. Berikutnya, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya lakukan dan pikirkan selama ini adalah salah. Setelah saya mempelajari modul ini, saya menyadari bahwa seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, murid sebagai subjek, sehingga terjadilah student center, guru hanya sebagai fasilitator dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, proses pembelajaran harus menyenangkan dan bermakna. Guru harus mengenali karakteristik murid sehingga pembelajaran dapat terjadi berpihak kepada anak. Nah, berikan kesempatan untuk murid untuk tumbuh sesuai dengan kodratnya dan potensi masing-masing. Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Yang dapat segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas saya antara lain yang pertama, mengenali karakteristik dan menggali potensi setiap murid dengan melakukan asesmen awal pembelajaran. Yang kedua, merancang pembelajaran interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai metode student center. Yang ketiga, menerapkan pembelajaran abad ke-21 yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan kolaboratif. Sebagai pendidik, kita harus ingat pembelajaran itu menuntun, bukan menuntut. Karena tugas guru adalah memberi tuntunan atau arahan yang baik kepada murid, serta menjadi tauladan bagi murid baik dalam perkataan maupun perbuatan. Pemikiran Ki Hajar Dewantoro mewujudkan kemerdekaan pembelajaran bagi murid menjadi merdeka belajar. Sehingga kesimpulannya adalah setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa kemerdekaan belajar adalah
terletak dari bagaimana kita menuntun murid sesuai kodratnya dengan menggunakan metode student center, sehingga murid bisa menggali potensinya dan memahami materi pembelajaran sesuai kemampuannya. Terima kasih telah menyaksikan paparan ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.